ataupun karena punya budaya yang berbeda dan seterusnya ya. Nah, akhirnya kemudian mereka bermasalah di semua tempat. Nah, ketika Yahudi bermasalah di semua tempat, Theodor Herzl ini mikir, kita harusnya punya negara Yahudi. Secara logika, kalau kita mau melindungi diri kita sendiri, kita nggak bisa terpecah belah kayak gini. Maka kita harus kembali pada satu negara. Nah, maka ketika dia berpikir begitu, dia mikir dong, negara mana yang paling pantas dijadiin, kan gitu kan ya. Nggak mungkin Amerika dong, karena nggak ada akar sejarahnya. Nggak mungkin juga misalnya di Bavaria atau di Jerman, nggak mungkin juga di Prancis atau di mana. Maka dia bilang, kalau begitu kita harus cari tempat yang benar-benar ada akar sejarah kita. Akar sejarah kita di mana? Palestina. Maka datanglah mereka kepada orang yang punya Palestina. Waktu itu adalah Abdul Hamid. Dengan sponsor tentu saja. Nah, sponsornya siapa? Sponsornya adalah namanya Rothschild. Keluarga Rothschild. Nah, jadi keluarga Rothschild, orang Inggris, ini Yahudi juga. Dia menguasai seluruh sistem ekonomi di Inggris, termasuk perbankan. Nah, maka kemudian Rothschild ini modalin dia untuk bawa duit. Untuk beli tanah Palestina kepada Abdul Hamid. Abdul Hamid nolak. Pada tahun 1997 kalau nggak salah, Abdul Hamid nolak. Datang lagi pada tahun 1903 kalau nggak salah, atau 02. Ditolak lagi. Padahal bawanya tuh lumayan, sekitar 300-an triliun kalau duit sekarang. Nah, jadi dia bilang, kami mau beli tanah Palestina, ini duitnya 300-an triliun, kami mau beli sebidang tanah untuk pendirian negara kami, lalu kemudian kami akan bangunkan Universitas Utsmani, dan kami akan memberikan kapal perang. Waktu itu Utsmani lagi kacau balau. Oh, dijanjiin apa-apa ya? Semuanya. Waktu itu belum ada Turki, belum ada Mesir, belum ada Oman, belum ada Yaman, belum ada Yordan, belum ada semua negeri-negeri Muslim. Waktu itu masih satu, namanya Utsmani. Namanya Khilafah Utsmani. Khilafah Utsmani ini utangnya banyak. Utangnya banyak, lagi kacau balau. Hamid setengah mati, stres. Dia bilang, enggak. Tanah itu bukan punya saya, tanah itu punya umat Muslim. Kalian pulang dengan duit kalian. Saya lebih baik menusukkan pedang ke dalam badan saya daripada saya menyaksikan tanah itu terpecah belah. Nah, kalau kalian mau, tanah itu boleh kalian ambil gratis kalau khilafah sudah nggak ada. Nah, maka kemudian fokusnya akhirnya berubah orang-orang Yahudi ini. Nah, fokusnya akhirnya pada gimana caranya khilafah nggak ada. Itu tebakan saya, bukan fakta sejarah. Tapi fakta sejarahnya adalah setelah 1902 itu ditolak atau 1903 itu ditolak, 1914 terjadi Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama, Utsmani pada saat itu side dengan Germany. Karena ya kalau kita jelasin panjang, tapi intinya mereka side dengan Germany dan mereka kalah dengan sekutu. Ketika mereka kalah dengan sekutu pimpinannya Inggris dan Prancis. Maka 1916 setelah selesai Perang Dunia, Inggris-Prancis memberikan sebuah perjanjian namanya Sykes-Picot. Nah, di perjanjian Sykes-Picot inilah mengatur bahwa sebagai orang yang kalah perang, Utsmani harus untuk kehilangan seluruh wilayah. Termasuk di situ adalah Palestina. Maka kalau nanti teman-teman mau lihat ada perjanjian Sykes-Picot tahun 1917. Sykes-Picot dengan Balfour sama? Beda. Nah, ini Balfour setelah Sykes-Picot. Oke. Nah, jadi Sykes-Picot ini 1916 atau